في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhat talib wa talibah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita memulai kembali yaitu pembelajaran hadis kelas 9, yaitu pada pertemuan yang kedua. Ayuhat talib wa talibah, kita akan bahas yang pertama yaitu hadis tentang babu ihsa'il bahaimi, bab hadis larangan mengebiri binatang-binatang. Kita akan baca bersama yaitu redaksi hadis atau teks hadisnya. Istami'u waraddidu, dengarkan dan boleh menirukan Ustaz. Babu ihsa'il bahaimi. An Ibni Umar qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi, rawahu Ahmad. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, anna nabiyya naha sabrur ruhi wa an ihsa'il bahaimi nahyan syadidan, rawahul Bazzar. Baik, kita saukarir maratan saniyah, kita ulang sekali lagi. An Ibni Umar qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi, rawahu Ahmad. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha sabrur ruhi wa an ihsa'il bahaimi nahyan syadidan, rawahul Bazzar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW telah melarang mengurung atau menahan binatang yang bernyawa dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau yang semisalnya, dan melarang mengebiri binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad sahih. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لصدري يزداد على الظلمة. Ma'aniul mufradat, yaitu kosakata hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. As-sabru lughatan al-man'u wal habsu was sabatu, yang artinya adalah mengurung binatang. Tusbaru ay tuhbasu wa yurma ilaiha. Ihsa'u al-bidatu min a'dha'it tanasul, menghilangkan anggota yang bisa menghilangkan anggota keturunan, memutus keturunan. Bahaimu jamak dari bahimatin, kullu dzati arba'in qawaim, binatang yang berkaki 4. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نرتاد
نعتاد لنحفظها الحلقا. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي، والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق، وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام. أحسنت النية والخلق، فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. Fi hadal hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabrir ruh wa huwa al-khisa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menahan atau mengurung jiwa, gitu kan, mengurung nyawa. Wa huwa al-khisa. Nah, yang dimaksud dengan sabrur ruh atau menahan ruh itu apa? Yaitu mengebiri, maksudnya. Karena di dalam kita melakukan kebiri terhadap hewan itu, berarti kita memasukkan mengebiri itu adalah nama'ul khalqi ay ziyadatuhu ay tanmu bihi al hayawanat. Maksudnya ketika seseorang itu kemudian mengebiri hewan, maka dari kebiri itu akan menimbulkan hewan itu akan semakin tumbuh, akan semakin bertambah, akan semakin yuradu bihi sama natuha. Jadi hewan itu akan semakin gemuk gitu. Jadi tujuan para sahabat di masa Rasulullah melakukan hal itu supaya kemudian hewannya itu dagingnya tambah banyak dan seterusnya gitu. Walakin laisa kullu ma kana jaliban li naf'in yakunu halalan. Tetapi itu kan tidak semua hal yang dimaksudkan untuk menyebabkan atau menimbulkan kemanfaatan jaliban li naf'in yakunu halalan, maka perbuatan itu menjadi halal gitu. Jadi tadi kan kalau kita mengebiri hewan itu kan efeknya kan hewan itu kan akan semakin banyak dagingnya tuh, akan semakin gemuk gitu kan. Nah, berarti itu kan sebenarnya perbuatan itu tujuannya adalah untuk manfaat. Nah, namun kemudian walakin laisa kullu ma kana jaliban linaf'in yakunu halalan. Tetapi tidak berarti semua hal yang semua perbuatan atau semua usaha yang digunakan untuk menarik manfaat atau menimbulkan manfaat itu bal la budda min adamil mani wa ilamil hayawan. Tetapi perbuatan itu ya harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi menghalangi munculnya keturunan dari si hewan itu, wa ilamil hayawan, dan membuat hewan itu merasa tersakiti gitu. Jadi kalau kita mau ngambil manfaat dari hewan itu ya berarti kita nggak boleh kemudian membuat hewan itu tersakiti dan terhalangi hak-hak. Nah, kenapa kemudian dilarang? Kenapa? Karena qad in qata'a lahu nasalun. Jadi kenapa dilarang? Karena hal itu bisa jadi kemudian akan membuat si hewan itu terputus keturunannya. Hahuna maniun. Jadi dari proses mengebiri hewan itu, maka kita melakukan yang namanya mani. Kita melakukan penghalangan terhadap hewan itu untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai hewan. Li'annahu ilamun, karena hal itu tentu saja menyakiti si hewan ya. Lam ya'dzam bihi syari'. Dan hal itu atau perbuatan itu kemudian tidak diizinkan oleh syari'. Bal naha, bahkan syari' kemudian Nah, ketika para sahabat tahu bahwa
hewan yang dikebiri itu kemudian akan dijauhi, ya kan? Dan kemudian dia menjadi kering, maksudnya kering itu menjadi tidak melahirkan keturunan lagi, ya. Ahjamu min dzalik, maka mereka pun kemudian menahan diri dari hal itu. Artinya mereka tidak mengebiri hewan-hewan itu lagi, gitu kan. Falam yaf'aluhu, maka kemudian mereka tidak melakukan perbuatan mengebiri itu setelah tahu ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara garis besar sih seperti itu penjelasan hadisnya. Mengebirinya. Mengebiri binatang adalah merekayasa sedemikian rupa terhadap makhluk hidup agar tidak dapat bereproduksi. Ada pengebirian binatang yang dilakukan dengan membuang sebagian organ reproduksinya. Ada juga yang tetap mengupayakan agar organ reproduksinya tetap utuh namun sudah tidak dapat berfungsi. Mengebiri binatang pada saat itu bertujuan agar binatang tersebut menjadi gemuk dan akhirnya bisa diambil dagingnya. Akan tetapi, semua yang berupaya bisa menjadi manfaat itu belum tentu halal untuk dilakukan. Akhirnya, jangan sampai menyakiti binatang tersebut. Dan hal itu tidak diizinkan oleh syar'i karena membuat hewan itu terputus keturunannya. Selain mengebiri binatang, Islam juga peduli akan hal kebebasan binatang dengan melarang mengurungnya sehingga mereka terlepas dari habitatnya. Ini kita bahas pada hadis yang kedua, yaitu larangan mengurung binatang. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan binatang tersebut rampas kebebasannya, tidak mendapatkan makanan yang seharusnya ia kehendaki, dan bisa merampas hak reproduksinya, yang ujung-ujungnya adalah bisa menjadi sebab kepunahan binatang tersebut. Ada yang berpendapat pula bahwa boleh mengurung atau memelihara hewan atau binatang yang kategorinya boleh untuk dipelihara, bukan binatang buas yang ada larangan untuk dipelihara. Dengan syarat adalah hewan tersebut dirawat, dipelihara dengan baik, seperti makanan dan minumannya. Makanan dan minumannya semua terpenuhi serta diberikan kebebasan dengan ruang gerak yang lebih luas, serta kebutuhan naluri hewan tersebut untuk bereproduksi juga terpenuhi pula, yang akhirnya hewan tersebut menjadi nyaman. Wallahu a'lam. Kita diskusikan dalam bab ini ketika offline nanti. Fawaidul hadis. Jadi faidah hadis dalam bab ini yang pertama, haramu sabrir ruhi wa huwa ihsa'ul bahaimi. Yang kedua, ada mujawazi ihsa'il bahaimi mutlaqan, saghiratan kanat au kabiratan, ma'kulatan kanat au ghairu ma'kulatin. Yang ketiga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ihsa' bi annahu ilamun lam ya'dhan bihi syari'u bal naha wa qad in qata'a ayakuna lahu naslun. القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Isi kandungan hadis ini atau faedah hadisnya yang pertama yaitu larangan atau diharamkannya mengebiri binatang. Yang kedua, tidak boleh mengebiri binatang ternak secara mutlak, baik binatang itu kecil ataupun sudah besar. Binatang itu halal dimakan ataupun binatang yang tidak halal untuk dimakan. Yang ketiga, larangan mengebiri binatang karena hal tersebut bisa mengakibatkan binatang tersebut terampas kebebasannya dan bisa merampas hak reproduksinya, yang ujung-ujungnya adalah bisa menjadi sebab kepunahannya. Terima kasih semuanya ayuhat thalib wa thalibah pada pertemuan hari ini di pertemuan kedua hadis kelas 9. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.